Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 67. Sosok ini sangat mirip Lintang. Bahkan setelah Mike dan timnya pergi, orang-orang masih di ruangan. Andika, Leon, dan yang lainnya masih merasa seperti dalam mimpi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Umar, Tiran Kota Jakarta Utara datang untuk memberi uang pada menantu laki-laki yang menikahi keluarga istrinya dan membantunya membalas orang-orang yang mencoba menyakitinya. Fanatik medis barat, Mike, dan timnya ingin membangun rumah sakit dan memberikannya kepada Lintang. Ini gila. Andika dan yang lainnya hanya merasa bahwa dunia sudah gila. Namun, Andika bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Dia menatap Pak Umar dan bertanya dengan tergesa-gesa. Pak Umar, baik anak saya dan saya telah melakukan seperti yang diperintahkan Dr. Liam. Tamparan dan bersujud. Tolong beritahu Dr. Liam dan minta dia untuk menyelamatkan Tuan Besar. Ketakutan tampak di wajah Andika. Lagi pula, dia sudah menandatangani pengabaian hak-hak warisan. Jika Tuan Besar meninggal maka keluarga mereka tidak akan memiliki apa-apa. Saat ini, satu-satunya harapan hidup mereka adalah Tuan Besar. Masih ada harapan bagi mereka selama Tuan Besar masih hidup. Mendengar kata-katanya, Pak Umar tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengintip Lintang. Saat dia melihat Lintang menganggukkan kepalanya, Pak Umar menghela nafas panjang lega sebelum berkata, Dr. Liam sudah mengatakan di telepon bahwa setelah Anda berdua melakukan seperti yang diceritakan, dia akan merawat Tuan Besar. Fiu. Hati Andika dan seluruh keluarga Barma akhirnya tenang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Setiap wajah mereka bersinar dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tuan Besar akhirnya akan diselamatkan. Dr. Liam adalah seorang dokter keajaiban sejati yang memiliki keterampilan untuk menghidupkan kembali orang mati. Dan karena pihak lain telah setuju, mereka bisa benar-benar merasa nyaman. Memikirkan hal ini, Andika dengan cepat bertanya. Saya bertanya-tanya kapan Dr. Liam akan melakukan kunjungan besarnya ke rumah sakit. Semua orang dari keluarga Barma pasti akan ada di sana untuk menyambutnya. Andika bukan satu-satunya yang memikirkan itu. Anggota lain dari keluarga Barma semua melihat pada Pak Umar dengan bersemangat. Mereka tidak sabar untuk bertemu dengan Dr. Liam. Kapan? Pak Umar sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Ketika dia melihat Lintang, dia tercengang oleh gerakan Lintang yang dibuat diam-diam. Dia tidak bisa apa-apa namun merasakan sudut mulutnya berkedut sedikit sebelum menjawab. Dr. Liam mengatakan bahwa Tuan Besar pasti akan pulih besok pagi. Apa? Andika dan semua orang tercengang dengan jawaban yang mereka dapatkan. Dia pasti akan pulih besok pagi. Jawaban macam apa itu? Andika dan semua orang tampak kebingungan di seluruh wajah mereka. Tetapi mereka tahu bahwa Dr. Liam ini eksentrik. Dan saat ini tidak ada yang berani menekan untuk pertanyaan lebih lanjut. Baiklah. Maka tolong sampaikan bahwa keluarga kami sangat berterima kasih kepadanya dan jika dia membutuhkan bantuan kami pasti akan melakukan apa saja untuk memenuhi janji kami. Kemudian, Andika dan semua anggota keluarga Barma dan membungkuk kepada Pak Umar. Baru kemudian dia memelototi Lintang dengan kebencian saat dia berbicara. Tunggu saja. Lintang, kamu yang menyebabkan lengan dan kaki anak saya patah. Saya akan mengingat ini. Setelah itu, Andika memandang Lintang dengan tatapan jahat sebelum membawa putranya, Ivan, di punggungnya dan memimpin klan keluarga Barma keluar. Melihat sosok mereka pergi, sudut bibir Pak Umar tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit. Dia benar-benar ingin tahu apakah orang-orang ini akan takut mati jika mereka mengetahui bahwa Lintang adalah Dr. Liam. Memikirkan hal ini, Pak Umar menggelengkan kepalanya sebelum memimpin Leon dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Lintang dan pergi. Ketika semua orang pergi, Liana, Siswanto, dan Astrid akhirnya bereaksi. Mereka menatap kosong pada kantong uang tunai dan surat pengabaian, masih merasa seperti dalam mimpi. Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul di benak mereka. Ayah, apakah Anda berpikir bahwa Dr. Liam dapat dipercaya? Dia bahkan tidak mengatakan kapan dia akan merawat kakek. Dan karena dia tidak memberikan konfirmasi apapun, bagaimana kakek bisa pulih besok? Liana menatap Siswanto dengan kebingungan.
Siswanto menjawab dengan senyum paksa. Saya tidak tahu. Mungkin itu sebabnya dia seorang ahli. Itu benar. Keterampilan medis Dr. Liam luar biasa dan dia pasti jenius di abad ini. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi penipu? Astrid berkata dengan wajah penuh kekaguman. Setelah semua, mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa fanatik medis barat, Mike, menangis pahit dan memohon pengampunan dari Dr. Liam. Para ahli pengobatan tradisional Cina seperti Leon bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Bahkan jika mereka memohon dengan keras untuk itu. Hal ini menyebabkan kata-kata Dr. Liam menjadi dihormati seperti para dewa di hati keluarga Liana. Namun, jika mereka tahu bahwa orang yang disebut Dr. Liam sebenarnya adalah orang yang bersama mereka setiap hari, siapa yang tahu apakah mereka akan takut konyol. Saat malam perlahan semakin dalam, keluarga Liana tertidur, dengan senang hati bermimpi. Namun, ketika jarum jam berdentang pukul 1 pagi, desir, Lintang tiba-tiba membuka matanya. Dia menoleh dan menatap Liana, yang sedang tidur nyenyak di sampingnya. Dengan senyum di bibirnya. Dia tidak bisa membantu selain tersenyum bahagia lalu berbisik. Sayang, karena kau sangat ingin saya menyembuhkan Tuan Besar, saya akan membuatnya menjadi kenyataan. Lalu, Lintang dengan lembut menyelimuti Liana sebelum bangun dan meninggalkan ruangan. Di bangsal perawatan rumah sakit, ada beberapa pengawal. Diam-diam menjaga di luar bangsal Tuan Besar. Orang-orang ini semua adalah pensiunan tentara yang dibayar oleh keluarga Barma dengan harga tinggi. Dan mereka biasanya bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Besar. Dan saat ini, bahkan di tengah malam, pengawal ini semuanya masih terjaga dan waspada. Mata mereka terus-menerus mengawasi koridor. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah tepat pada saat ini, jendela di kamar rumah sakit entah bagaimana telah dibuka dengan perlahan. Sosok misterius muncul di balik jendela. Dan sosok itu adalah Lintang. Lintang dengan acuh tak acuh melirik beberapa pengawal di luar pintu dan menggelengkan kepalanya dengan jijik sambil bergumam. Orang-orang ini memiliki etika profesional yang terpuji. Tapi sayangnya keterampilan mereka terlalu rendah. Jika benar-benar ada musuh, mereka hanya perlu mengirim pembunuh kelas B dan itu akan cukup untuk menghabisi semua orang di sini. Sekaligus. Lintang tidak terganggu dengan pengawal tambahan di luar pintu. Dia malah mengalihkan pandangannya ke Tuan Besar Barma, yang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Warna kulitnya pucat pasi, dan kapiler mulai hancur. Kemacetan darah di otak telah meningkat 3 lapisan. Dia masih bisa bertahan selama 48 jam. Setelah itu, kapiler akan pecah dan dia akan dalam keadaan mati otak. Dengan hanya satu pemindaian tubuh Tuan Besar, Lintang mampu menganalisis dan pada dasarnya mengetahui kondisinya. Kemudian, dengan sentakan tangannya, dia mengeluarkan jarum-jarum halus. Setelah itu, dia membakar sedikit alkohol untuk mensterilkannya sebelum perlahan-lahan menusuk jarum ke titik akupuntur di kepala Tuan Besar. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Kepala Tuan Besar dipenuhi dengan jarum-jarum halus. Setiap jarum diarahkan ke titik akupuntur dan di bawah rangsangan dari jarum. Darah di dalam pembuluh darah secara bertahap mulai mengalir. Ketika 20 menit berlalu, Tuan Besar Barma dengusan yang teredam dan membuka matanya dalam keadaan bingung. Aku sepertinya bermimpi. Dengan linglung, Tuan Besar itu merasa sedang bermimpi tentang hidup dan mati. Dia bermimpi bahwa dia berjuang di ambang kematian. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Dia ingin berteriak tapi tidak ada suara. Dia bahkan bermimpi dikelilingi oleh sekelompok medis barat. Semua menggelengkan kepala sambil mendesah. Dalam mimpi yang sama, dia seperti telah ditampar oleh bajingan kecil itu, Lintang. Baru saja, aku seperti bermimpi bahwa Lintang ada di sini. Tuan Besar itu bergumam saat alisnya berkerut erat. Dia mengamati ruangan itu. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa itu adalah kamar rumah sakit. Tidak hanya itu, suara dingin dan menusuk datang dari jendela. Resepnya sudah dicatat dan diletakkan di atas meja. Mulai hari ini, kamu harus meminumnya 3 kali sehari dan kamu pasti akan pulih dalam 3 hari. Apa? Tuan Besar dikejutkan oleh kata-kata itu tampak ada tekanan dan kekuatan yang tak terlukiskan di balik suara itu.
Ketika dia menoleh untuk melihat, dia menemukan sosok gelap berdiri di dekat jendela. Suara ini, sosok ini, itu akrab namun anehnya asing. Dan apa yang didapat oleh Tuan Besar sangat luar biasa. Desir. Setelah selesai bicara, sosok gelap itu menghilang seperti hantu. Dia melompat keluar dari kamar rumah sakit melalui jendela di samping. Tidak mungkin. Tuan Besar itu tercengang. Tentu. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah bangsal perawatan lanjutan dari Rumah Sakit Rakyat nomor 1 di kota Jakarta. Itu terletak di lantai atas. Lantai 24. Bagi seseorang melompat dari jendela, bukankah itu namanya bunuh diri? Dan khususnya, suara dan sosok orang itu tampak sangat mirip. Lintang, tidak, aku pasti salah melihat. Bagaimana mungkin seseorang langsung melompat turun dari lantai 24? Dan Lintang adalah sepotong sampah. Bagaimana mungkin dia bisa berada di sini? Tuan Besar Barma menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat untuk menyingkirkan pikiran absurd ini.